Halo guys, di sini aku mau sedikit sharing tentang cara bikin pamflet di CorelDRAW. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Ya, teman-teman, ini merupakan tampilan awal. Jadi kalau misalnya kalian udah software CorelDRAW yang udah terbuka, pasti akan tertampil seperti ini. Ada banyak pilihan menunya, kayak get started, ada workspace, what's new learning, upgrade, bla 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 bla. Ini kalau misalnya kalian kan kita mau desain, makanya kita pilih get started untuk memulai suatu desain. Di get started sendiri ini ada new document. Ini dipilih kalau misalnya kalian mau ngebuat desain baru ya. Kalau misalnya kalian mau melanjutkan desain kalian sebelumnya yang pernah dibuat, itu banyak, itu tersedia biasanya di samping-sampingnya. Kalau misalnya baru pilih new document, kalau misalnya mau melanjutkan itu tinggal pilih dokumen yang mana. Terus habis itu nanti akan keluar lah ini tampilan untuk kertas yang mau kalian pakai. Yang pertama kasih judul dulu, misalnya projectnya tutorial pamflet. Terus pilih warna, pilih ukuran kertasnya, ini banyak banget ya dipilihnya. Terus kalian juga bisa custom ini, tinggal diklik mau berapa. Ini besaran ukurannya. Nanti pilih portrait atau landscape-nya, dan ini resolusi yang dibutuhinnya. Oke, tampillah ini sebagai tampilan dasar dari sebelum memulai desain. Kalau aku pribadi biasanya kalau mau desain itu hal yang pertama aku lakuin adalah ngebuat layer background menggunakan rectangle. Untuk ukurannya sendiri biasanya aku sesuaiin sama kertas yang pertama kali aku pilih. Misalnya di sini aku sesuaiin sama kertas yaitu ukuran A4. Nah, kemudian rectangle yang kalian udah buat itu kalian sejajarin sama page atau kertas yang udah kalian buat menggunakan bantuan align and distribute. Ya, satu tips dari aku kalau misalnya kalian mau ngedesain sesuatu itu adalah kalian harus punya konsepan kasar. Jadi kalian mau letakin apa di dalam desain itu, kalian mau naruh apa di dalam desain itu, kalian harus sudah tahu. Kalau di sini sendiri aku mau buat di pojok kiri aku ketaruh foto, di kanannya nanti ada judulnya, di bawahnya ada keterangan tempat, waktu, dan lokasi. Nanti backgroundnya aku mau kasih tambahan kayak efek bayangan foto kegiatan, pokoknya gitulah. Ini sedikit gambaran kasarnya. Nanti kita realisasikan saat kita mendesain atau memulai desain di CorelDRAW ini sendiri. Nah, untuk fotonya sendiri di sini aku nggak mau cuman foto biasa, tapi di sini aku menggunakan ellipse tool untuk ngebentuk fotonya menjadi bulat. Nah, untuk penggunaan ellipse tool ini biar kita ngebuat bulat lingkaran sempurna itu kita pakai bantuan kontrol yang ada di keyboard. Sehingga bentuk yang lingkaran yang dibentuk adalah lingkaran sempurna, bukan berbentuk oval atau lonjong. Nah, nanti kalian tinggal nyesuaiin aja mau kayak gimana bentuk foto yang bakal kalian masukin. Misal nih kalian pengennya pakainya bagian yang dalamnya aja, jadi nggak bentuk lingkaran, tapi kalian malas untuk ngebuat curve atau lainnya lagi, kalian bisa ngegunain tools Smart Fill. Nanti di sini tinggal klik ke bentuk yang ingin kalian inginin seperti apa. Jadi udah deh otomatis. Nah, tinggal disingkirkan lingkaran bantu yang tadi kalian buat. Terus misal nih kalian mau ditambahin ada bentuk-bentuk lain, kalian bisa manfaatin tools curve. Di sini aku pilihnya yang 3 point curve. Tuh nanti kalian buat curve-nya sesuai dengan keinginan kalian, lengkungannya seperti apa, mau dibuatnya seperti apa, itu menyesuaikan selera kalian sendiri. Nah, kalau misalnya udah jadi tambahannya, kalian nanti tinggal kombinasikan.
Caranya kalian blok semua, terus nanti kalian tinggal pilih weld. Ini biar mereka jadi satu objek gitu. Tuh kan jadinya nggak terpisah gitu. Nah, kemudian sesuaikan bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Kalau misalnya shape buat si picture yang nanti kalian pakai itu udah jadi, kalian tinggal import picture-nya dengan file, kemudian pilih import, atau dengan tinggal Ctrl I yang ada di keyboard, nanti sama aja sih. Nah, tinggal pilih deh fotonya mau foto yang mana. Lalu kalau misalnya fotonya udah kepilih, nanti tinggal pilih import. Lalu klikkan di lembar tugas atau lembar kerja yang ada. Sesuaikan ukurannya sama shape yang kalian buat tadi. Lalu gimana sih biar gambar yang kalian pilih tadi bisa sesuai sama objek yang kalian buat yang lingkaran itu, atau bisa dibilang masuk ke dalam objeknya itu sendiri. Pertama-tama kalian klik kanan, kemudian pilih power clip dan klik pada objek yang kalian buat tadi. Lalu kalian bisa edit deh peletakan dari si fotonya itu sendiri untuk menyesuaikan objek yang kalian buat. Untuk selanjutnya yaitu aku mau nambahin foto kegiatan di backgroundnya itu sendiri. Nah, jadi yang pertama kita import foto yang kita inginin, masukin, kemudian atur sesuai posisi yang mau diisi di mana. Kemudian aku ingin backgroundnya dihilangin dengan menggunakan bitmap, terus edit bitmaps. Untuk caranya sendiri, mungkin di lain kesempatan nanti aku kasih tahu kalau misalnya ada kesempatan lain ya. Untuk saat ini kita fokus ke pamflet dasar aja. Nah, sekarang kita lihat biasanya di pamflet acara ada apa aja sih? Yang umumnya, yang pertama ada waktu acara, yang kedua ada lokasi acaranya di mana, lokasi kegiatannya, dan yang ketiga biasanya ada tanggal kegiatan itu dilakukan. Nah, untuk pamflet sendiri kita harus menghindari banyaknya tulisan untuk mencegah kemonotonan dari si pamfletnya itu sendiri. Makanya di tiap tulisan ini kita kasih ikonnya masing-masing. Untuk waktu aku pakai jam, untuk lokasi aku pakai kayak titik koordinat map, yang untuk tanggal aku pakai kalender. Untuk pembuatan jamnya sendiri aku pakai curve, jangan lupa menggunakan kontrol biar lingkarannya sempurna. Kemudian diatur untuk ketebalan dari sisinya atau line-nya atau garisnya. Ini sih opsional ya, kalian pengennya seperti apa. Kemudian di jam itu biasanya ada 4 angka utama, 12, 3, 6, dan 9. Di sini aku gunain fitur ellipse juga, tools ellipse, dengan ngebuat lingkaran kecil dengan posisi di kuadran ya. Ini tinggal kalian posisikan masing-masing untuk lingkaran-lingkarannya. Kemudian untuk memperlihatkan bahwa ini adalah jam, aku mau nambahin adanya jarum jam. Di sini aku menggunakan curve, tepatnya yang 2 point line, yaitu ngebuat garis dengan menentukan 2 titik awal dan akhirnya. Nah, untuk ngebuat garis yang lurus itu ataupun nggak miring, kalian bisa ngegunain bantuan shift yang ada di keyboard kalian. Ini ngebuat garis jadi lurus secara otomatis. Nah, kalau misalnya jarum jamnya udah selesai, kalian atur ketebalannya. Ini opsional sesuai dengan selera kalian, seenaknya mata kalian.
Kemudian posisikan kalau misalnya emang kalian rasa belum tepat ya. Kalau misalnya udah ya udah nggak apa-apa. Terus di sini aku mau ngubah tampilan dari si garisnya itu sendiri. Caranya kalian pilih garisnya, kemudian klik 2 kali pada pewarnaan garis yang ada di pojok kanan bawah dan tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari pengaturan si garisnya. Ada ketebalan, ada bentuk bengkokan, terus juga di sini aku mau ngubah dari ujung dari si garisnya itu sendiri. Di sini ada yang bulat, kotak. Nah, terus tinggal oke. Jadi deh. Nah, kalau misalnya dirasa objek yang kalian buat udah bagus nih, udah sempurna, kalian tinggal menggabungkan, yaitu select semua objek dan komponennya, klik kanan lalu pilih group. Atau kalian bisa tinggal pencet Ctrl terus G. Untuk pembuatan icon lokasi di sini aku ngegunain tools polygon sama ellipse. Untuk polygonnya sendiri aku atur sisinya menjadi 3 sisi. Nah, untuk bagian lengkungan atasnya di sini aku ngegunain ellipse tool supaya lengkungannya itu lebih rapih. Nah, nanti kita sejajarin sama segitiganya. Jadi poin-poin dari sisi yang bulat ini, dari sisi lingkaran itu kita sejajarin sama segitiga menggunakan shape tool. Nah, kalau misalnya langsung menggunakan shape tool itu nggak bisa karena segitiganya masih dalam bentuk polygon. Jadi kita harus ubah dulu ke curve supaya jadi kalau kita menggunakan shape tool itu setiap poinnya itu bisa kita ubah. Jadi secara bebas bisa kita ubah. Ini tuh bisa kalian mengerti kalau misalnya kalian juga sambil mempraktekkan. Ini bakal tahu di mana perbedaan dari curve sama bentuk polygon. Nah, kalau misalnya segitiga sama lingkarannya udah selesai, nanti kita satuin, select 2 objek, lalu pilih weld. Ini untuk dijadiin satu objek gitu loh. Nanti kalian bisa edit-edit lagi menggunakan shape tool biar bentuknya lebih sempurna. Yang selanjutnya aku mau kasih lingkaran nih. Kalau lingkaran seperti biasa pakai ellipse tool. Jangan lupa pakai kontrol supaya lingkarannya sempurna. Terus kalau habis itu kita posisiin sesuai yang diinginin. Kalau misalnya udah nih ya, kita warnain. Misalnya ini yang mau dikasih warna merah. Klik kiri di warna merah itu sendiri. Kalau yang lingkarannya mau dikasih warna putih, klik kiri di warna putih itu sendiri. Kalau misalnya kalian mau warnain garis, itu tinggal klik kanan di warnanya. Misalnya contoh mau warnain merah, klik kiri di warna merah. Kalau warna garis kuning, tinggal klik kanan di warna kuning. Nah, kalau misalnya kalian mau ngilangin garis ataupun warna pada objek, itu kalian bisa ngegunain yang ada di pojok. Biasanya itu ada kotak dengan garis miring merah. Nah, itu tandanya kalian mau menghilangkan warna ataupun mau menghilangkan warna garis. Nah, ini kalau misalnya kalian mau ngilangin warna garis, itu kalian tinggal klik kanan pada warna tersebut, pada kotak tersebut. Kalau misalnya kalian mau ngilangin fill atau warna si objeknya itu, kalian tinggal klik kiri pada si kotak tersebut. Untuk selanjutnya ya kalian tinggal ngelengkapin. Misalnya kalian mau tambahin ellipse ya di sini. Nah, ini tinggal kalian posisiin, kemudian kalian pilih warna. Kalau misalnya warna yang kalian inginin itu nggak ada di color box yang ada di kanan, itu kalian bisa pilih yang edit fill yang ada di bawah. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Ini tuh ada banyak banget ya pilihannya, kayak misalnya ada yang pertama itu yang garis hilang itu kalau misalnya nggak mau diwarnain apapun atau no fill. Yang kedua itu ada uniform fill. Di sini itu kalian mau ngewarnain objek dengan satu warna. Kalau misalnya kalian menggradasiin itu ada fountain fill.
Nah, untuk yang menu-menu selanjutnya ini ada, kalau misalnya kalian mau ngewarnain suatu objek dengan pola tertentu, misalnya di sini ada baik pola vektor, ada pola bitmap, ada pola dengan 2 warna, itu kalian bisa menggunakan yang ada di sana. Nah, bisa dilihat ya bahwa objeknya itu layernya tidak tepat, di mana si coklatnya itu berada di depan si penunjuk merahnya ini sendiri. Kalau cara ngaturnya ini kalian bisa ada dua pilihan ya. Yang pertama kalian bisa menggunakan objek. Di sini maksud dari menggunakan objek yang ada di sini itu udah ada urutannya gitu loh. Dari semakin di atas letak objeknya itu sendiri, maka dia semakin di depan untuk layernya. Nah, nanti tinggal diubah aja. Jadi misalnya kalau mau di belakang merah berarti si yang buletan coklatnya kalian turunin di sebelum si petunjuk merahnya itu. Dan untuk cara kedua, kalian tinggal klik kanan terus pilih order. Di order ini banyak banget pilihan yang bisa kalian dapetin. Yang pertama itu mengenai front of page atau to back of page. Ini tuh sama halnya kayak to front of layer sama to back of layer. Jadi intinya kalian mau di paling belakang ataupun mau paling depan dari semua objek. Kalau forward one sama back one itu udah kelihatan ya, kalian mau maju satu kali satu layer ataupun mau ke belakang satu layer. Kalau in front of sama behind ini kalian gunain kalau kalian mau di depan atau di belakang suatu objek tertentu yang kalian pilih. Dan untuk selanjutnya ini kalian bisa kreasiin sendiri ya, misalnya mau ditambahin yang circle baru. Ketika kalian membuat objek yang ada garisnya, itu kalian harus memperhatikan bahwa scale with objek yang ada di outline pen ini harus terchecklist. Hal ini ditujukan supaya ketika kalian memperbesar atau memperkecil suatu objek itu garis yang kalian buat itu ketebalannya sesuai. Misalnya ini kalau nggak dipencet itu dia akan tetap dengan pada ketebalan yang pertama. Tapi ketika kalian mengklik menceklis scale with objeknya, itu yang terjadi adalah ketebalan dari objek itu menyesuaikan sama perbesaran yang kalian lakukan. Nanti kalau semua objeknya dirasa udah selesai, nanti tinggal diletakin posisinya sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya udah jadi, nanti tinggal diberi warna latarnya di kotak yang pertama kali kita buat itu. Ini pilihan warnanya bebas sesuai dengan selera kalian. Untuk foto ini aku mau dibuat agak transparan, dimana nanti kalian tinggal klik objeknya terus tools transparan. Nah, nanti kalau kalian ngatur dari kotak yang ada di bawahnya itu biasanya ngetransparannya satu objek. Kalau mau bagian tertentu yang transparan itu kalian tinggal klik, tahan, terus arahkan ke arah yang kalian inginin lebih transparan. Misalnya ini aku mau ke atas dan tinggal atur. Nah, ini tinggal atur ke pekatan atau kejelasan dari si objeknya. Kalau semakin besar ya berarti semakin transparan. Nah, ini alasan aku menambahkan rectangle di depan si objeknya itu karena supaya di fotonya itu lebih nyatu sama backgroundnya. Jadi nanti digunakan transparan di mana adanya gradasi dari si backgroundnya dan si fotonya itu juga tidak semata-mata misah dari backgroundnya. Karena dirasa kurang bagus, jadi aku mau nambah satu foto lagi di sini.
kalian ngelakuin dengan hal yang sama ya, pakai transparan dan diposisiin kayak gitu-gitu. Nanti juga diatur layernya, itu kan sama sih kayak sebelum-sebelumnya yang udah aku contohin. Nah, kalau misalnya kalian ini objeknya keluar dari background, ini tuh gimana sih caranya biar ngepasin daripada pusing-pusing nge-crop? Kalau di sini istilahnya itu adalah kayak memasukkan gambarnya itu ke background atau ke objek lain. Jadi memasukkan objek ke objek lain. Ini itu ada namanya fitur power clip, di mana untuk penggunaannya yaitu kalian tinggal pilih objek yang mau dimasukin, habis itu klik kanan dan di situ ada power clip inside. Itu kalian pilih terus klik objek yang mau dimasukinnya. Misalnya di sini kan background, jadi aku pilih backgroundnya. Yang selanjutnya aku mau ngenalin beberapa fitur atau tools yang ada di CorelDRAW yang biasa digunain untuk ngedit si objek. Yang pertama itu ada drop shadow. Ini untuk nambahin bayangan pada objek. Ini untuk contohnya. Yang kedua ada contour tool. Ini tuh kayak mau nambah garis di dalam atau garis di luar. Ini bisa aku contohin kayak gini. Kalau misalnya mau nambah garisnya ini bisa kalian sesuaiin. Ini kalau ke dalam tinggal drag ke dalam, dan kalau misalnya keluar ini tinggal drag keluar. Nah, bisa ditentuin beberapa banyak garis yang mau kalian tambah. Yang selanjutnya ada blend tools. Ini tuh kayak mau menyampurkan dua objek. Ini untuk contohnya seperti ini. Kalau misalnya biar terlihat lebih realistis, ini kalian bisa hilangin garisnya dengan klik kanan pada yang kotak garis merah. Yang selanjutnya itu ada distortion tools. Ini tuh kayak mau mendistract bentuk objeknya, jadi abstrak kayak gitu. Ini untuk contoh-contohnya. Yang selanjutnya itu ada envelope tools. Ini itu sama untuk mendistract, tapi di sini ngegunain titik-titik yang disediain. Nah, misalnya kayak gini untuk contohnya. Yang selanjutnya itu ada extrude tool. Ini tuh ngebuat objek 2 dimensi menjadi objek beruang atau objek 3 dimensi. Selanjutnya ada black shadow tools. Ini tuh untuk nambahin bayangan, tapi bisa dilihat bayangannya beda ya sama yang tadi. Nah, selanjutnya itu aku mau nambahin frame di bagian keterangan acara. Di sini aku ngegunain tools rectangle buat ngebuat kotaknya itu sendiri. Sebenarnya kalian di sini bisa memanfaatkan dengan mengatur ketebalan dari garis kotaknya, tapi di sini aku mau pakai tools contour tools. Kenapa aku ngegunain kontur? Karena menurut pendapat aku nanti garis yang dihasilkannya, ketebalan serta nanti pas pengabstrakannya itu lebih bagus daripada menggunakan garis biasa. Nanti kalau misalnya di kontur ini kan kita menggunakan tambahan satu garis kan. Nah, nanti ada jaraknya tuh, jarak satu garis luar sama garis dalam. Nah, itu kita isi pakai menggunakan smart fill. Pakai penggunaan smart fill, klik di jarak tersebut. Jadilah objek baru seperti kotak yang isinya kosong. Untuk mewarnai kotak yang bagian dalamnya, di sini aku mau ngegunain smart fill. Kalau misalnya sekiranya udah jadi, kalian tinggal pilih warna yang kalian sukai. Ini bebas ya, semuanya opsional. Nah, kalau di sini aku juga mau nambah efek transparan biar masuk sama warna backgroundnya.
Untuk garisnya aku nggak mau ngebuat lurus biasa, di sini aku menggunakan smear. Ini itu buat kayak yang ubah bentuk dari curve gitu. Ini contohnya kayak gini. Nanti kalian tinggal set 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 gitu aja sih. Ini gampang sesuai dengan selera, ngasal juga nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu mengubah bentuknya atau bentuk awal dari objek, yaitu bentuk kotak untuk objek yang ini. Kalau udah jadi kita gabungin sama untuk isiannya. Nah, untuk isiannya sendiri kalian bisa memposisikan sesuai dengan selera masing-masing ya. Kalau misalnya kalian mau ngubah bentuknya, itu kalian bisa menggunakan shape tool. Ini bisa digunain buat ngubah bentuk curve atau garisnya nih, contohnya seperti ini. Ini kalian ubah sesuai selera, mau miring, mau agak berlebih, mau kurang. Ini sesuai ya, sesuai menurut pandangan kalian bagusnya kayak gimana. Kemudian kalau udah jadi, ini kita tinggal posisikan si jam, kalender, sama penunjuk map. Sini aku menggunakan align and distribute. Align buat ngerata tengah dan distribute itu untuk jarak antar objeknya disamain. Terus nanti tinggal diposisikan deh bagusnya di mana. Kalau misalnya ketiga objek kayak jam, kalender, dan penunjuk arah ini masih di bawah kotak, ini di belakang kotak, ini kalian tinggal klik kanan terus order. Selanjutnya kita menggunakan text tool yang ada di toolbox ini untuk membuat tulisan di desain kita. Misalnya kita kan mau nambah judul. Ini tinggal klik text tool terus klik di workspace di mana aja. Tulis keinginan namanya apa, kata-kata yang ingin kalian masukin apa. Kemudian kalau misalnya udah jadi, nanti tinggal pick tool, habis itu pilih jenis font yang kalian inginin apa. Kalau misalnya udah ketemu misalnya jenis font yang kalian miliki, ini kalian tinggal atur besar kecilnya. Jadi bisa kalian besar kecilkan secara manual atau kalian isi sendiri seberapa besar yang kalian inginin dari tulisan yang kalian masuki itu. Untuk pewarnaan buat tulisan ini sama kayak pewarnaan objek, kalian tinggal milih tulisan yang ingin kalian warnai, terus tinggal klik di kotak warna yang sudah tersedia ataupun menggunakan edit fill yang ada di bawah lembar kerja. Oh iya, ada yang lupa, satu alasan aku kenapa memilih buat teks dulu baru nentuin font ini supaya kita bisa nyocokin loh font jenis apa yang cocok, yang bagus untuk teks tersebut. Kalau misalnya kelihatan masih kosong, kalian bisa nambahin tulisan ataupun objek lain. Di sini aku mau nambahin tulisan sebagai deskripsi dari acaranya itu sendiri. Ada satu tools namanya itu Color Eyedropper Tools. Ini itu gunanya adalah kalau kalian mau mewarnai objek satu sama dengan objek lainnya. Misalnya di sini aku mau ngewarnain tulisan yang deskripsi dari acara itu sama warnanya kayak tulisan dari judulnya itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan Color Eyedropper Tools ini untuk mewarnai suatu objek sama dengan objek lainnya. Untuk tahap ini tuh udah masuk tahap akhirnya, dimana kita tinggal finishing atau menambahkan elemen-elemen yang dibutuhkan dalam pamflet. Misalnya di sini perlunya logo, jadi nanti kita tinggal import logonya. Terus juga mungkin kalau misalnya kalian dirasa ada kekosongan, ini bisa diisi sama apapun objek yang kalian inginin. Kalau di sini aku mau nambahin garis. Kalau aku pribadi sendiri, biasanya kalau misalnya aku mau ngebuat garis atau lengkungan, ini biasanya aku menggunakan yang 3 point curve. Ini sebenarnya opsional sih, banyak juga yang misalnya dia lebih suka pakai pen atau pakai bezier. Nah, kalau misalnya kalian mau buat garis yang secara acak, jadi kayak gambar gitu, kalian bisa pakai yang freehand.
Terus juga kalau misalnya mau ngebuat garis dengan 2 titik, dengan menentukan 2 titik bisa pakai 2 point line. Intinya ini bebas sendiri sih, nanti juga kalian bisa, kalau misalnya praktek bisa tahu bedanya apa dan kalian juga bisa tahu kalian enaknya pakai apa. Kalau misalnya garisnya udah fix kita buat, nanti kita lengkungin menggunakan shape tools. Maksud dari lengkungin ini adalah kita ngebentuk dari garisnya sendiri ya. Misalnya kalau mau kalian bentuknya kelengkungannya seperti apa, misalnya mau bulatnya seperti apa, ini kalian bisa atur menggunakan shape tool ini sendiri. Nah, kalau misalnya garisnya udah jadi, ini kalian tinggal atur sih ke jenis garisnya itu sendiri. Ini pakai outline pen yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kalau aku pribadi, kalau misalnya tahap terakhir ini biasanya adalah menambahkan apa ya, elemen-elemen yang sekiranya nggak perlu diedit seperti tulisan-tulisan atau misalnya objek-objek lain yang misalnya kita nggak perlu butuh edit lama, jadi di tinggal finishing lah intinya gitu. Misalnya di sini mau penambahan kontak person sama misalnya perlengkapan untuk tanggal, tempat, dan waktu untuk acaranya sendiri. Tada, udah selesai deh. Nanti kita tinggal nge-export. Cara export sendiri itu kalian tinggal pilih file yang ada di pojok kiri atas, kemudian export. Nah, ini kan mungkin cara lamanya ya, atau bisa kalian ngegunain keyboard aja dengan menekan Ctrl dan E. Nah, kemudian pilih jenis dari ekspornya. Di sini ada PNG, ada PDF, ini banyak ya. Segala jenis macam file. Kemudian kalau misalnya udah dipilih, nanti kalian pilih foldernya mau disimpan di mana. Kalau misalnya udah dipilih folder, jangan lupa dinamain, kemudian klik export. Nah, nanti tinggal nunggu beberapa saat. Nah, keluarlah nih tampilan ekspornya. Jadi detail ekspornya file kalian seperti apa, untuk warnanya ataupun ukuran resolusinya, ini nanti kalian bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya semuanya udah diatur nih ya, file ekspornya mau seperti apa, nanti kalian tinggal pilih oke. Nah, sudah selesai deh, berarti eksportan file kalian ini udah selesai. Nah, kalau misalnya udah jadi desainnya, jangan lupa untuk men-save dari CorelDRAW sendiri. Kalian bisa klik icon save yang ada di atas ini, atau kalian bisa pilih file, kemudian save atau save as. Nah, atau bisa cara mudahnya Ctrl S yang ada pakai keyboard. Nanti tunggu sampai icon save-nya ini hilang. Kalau misalnya udah hilang ini, tandanya file kalian selesai atau berhasil di-save.